Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara budidaya ikan bristlemouth pleco atau bisa juga disebut ikan bristlenose pleco. Ikan ini merupakan salah satu jenis ikan sapu-sapu yang memiliki harga yang cukup mahal dan sangat mudah untuk dikembangbiakkan. Kalau sapu-sapu biasa itu kan harganya murah, mungkin hanya 3.000, 4.000 ketika dijual di toko akuarium. Tapi kalau sapu-sapu jenis bristlemouth ini itu harganya itu cukup mahal, bisa 20.000 sampai 40.000 tergantung dari ukuran tubuhnya. Jadi sangat prospektif sekali kalau teman-teman mau membudidayakan ikan jenis ini, karena ikan ini itu selain bisa membersihkan akuarium dari alga, itu juga memiliki bentuk tubuh yang unik, di mana dia memiliki seperti serabut-serabut yang ada di sekitar mulut dan kepalanya. Jadi lebih indah, lebih menarik dipandang dibandingkan dengan sapu-sapu yang biasa. Selain itu, si bristlemouth pleco ini ukurannya juga tidak terlalu besar, jadi cocok untuk dipelihara di akuarium. Kalau sapu-sapu yang biasa itu kan ukurannya bisa mencapai setengah meter panjangnya, tapi kalau si bristlemouth ini itu maksimal hanya sekitar 15 cm saja. Jadi sangat cocok untuk dipelihara sebagai tukang bersih-bersih akuarium. Untuk membudidayakan ikan bristlemouth pleco ini itu sangat mudah sekali. Yang penting kita itu punya jantan dan betina dan punya akuarium yang cukup lebar. Nanti setelah itu kita tinggal memasukkan ke dalamnya dan dia akan bertelur. Begitu saja. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan perbedaan jantan dan betina pada bristlemouth pleco. Ikan jantan itu memiliki serabut yang lebih banyak dibandingkan dengan ikan betina. Ikan jantan biasanya serabutnya itu ada di sekitar mulut hingga mencapai kepalanya. Tapi kalau yang betina, serabutnya itu hanya ada di depan mulutnya saja. Selain itu, serabut si jantan juga umumnya itu lebih panjang dibandingkan serabut betina. Nah, untuk membudidayakan bristlemouth pleco, kita bisa menaruh satu jantan dengan beberapa ekor betina dalam satu akuarium. Minimal kita menaruh sepasang, satu jantan dan satu betina, itu sudah bisa. Kalau kita punya banyak betina, kita juga bisa menaruhnya di dalam akuarium. Tapi saya sarankan jangan menaruh lebih dari satu jantan, karena nanti si jantan ini nanti akan saling bertarung untuk bersaing. Tapi kalau cuma satu jantan, maka dia nanti akan bisa kawin dengan beberapa ekor betina. Untuk mengawinkan ikan ini, kita harus memiliki akuarium yang cukup lebar lah. Kalau misalnya kita itu punya sepasang ikan bristlemouth pleco, satu jantan dan satu betina, saya sarankan akuarium yang digunakan itu minimal ukuran panjangnya adalah 50 cm. Nah, kalau misalnya kita itu mau menaruh satu ekor jantan dan beberapa ekor betina, maka lebih baik kita menggunakan akuarium yang lebih lebar lagi, karena semakin lebar akuarium itu akan semakin baik untuk ikan tersebut. Kemudian di dalam akuarium kita juga sebaiknya menaruh benda-benda yang nanti akan dijadikan tempat dia bersarang. Sarang bristlemouth pleco ini bentuknya seperti gua, jadi kita bisa meletakkan benda-benda yang bentuknya itu mirip gua. Misalnya kita bisa meletakkan pralon ke dalam akuarium, atau kita bisa meletakkan lubang ventilasi ke dalam akuarium, atau kita juga bisa meletakkan benda-benda lain yang penting itu bentuknya mirip gua, sehingga itu bisa memicu si bristlemouth pleco untuk kawin dan bertelur. Untuk memicu terjadinya perkawinan, sebaiknya kita mengganti air akuarium terlebih dahulu. Jadi sebaiknya kita ganti 75% bagian air akuarium dengan air yang bersih. Nah, setelah kita melakukan penggantian air ini, itu nanti itu akan memicu ikan pleco ini untuk kawin dan bertelur. Si jantan itu nanti awalnya itu akan berada di sekitar sarang. Dia akan menarik perhatian betina untuk kawin dengannya. Kalau si betina itu sudah tertarik untuk kawin, nanti si betina itu akan masuk ke dalam sarang, kemudian dia akan bertelur di situ.
Nanti setelah si betina bertelur, si jantan akan membuahi telur-telur tersebut. Telur Bristol Mood Pleco itu warnanya kuning oranye dan biasanya itu membentuk kelompok dan akan diletakkan di dalam sarang dan dijaga oleh si ikan jantan. Telur-telur tersebut itu akan menetas sekitar 5-10 hari tergantung dari suhu air. Jadi semakin hangat suhu air, maka telur itu akan semakin cepat menetas. Tapi kalau semakin dingin suhu air, nanti telurnya akan lebih lama menetas. Setelah larva itu menetas, dia itu masih memiliki cadangan makanan di perutnya, jadi tidak perlu diberi makan sampai sekitar 3 hari setelah dia menetas. Setelah 3 hari barulah dia bisa kita beri makan. Bristol Pleco merupakan ikan herbivora, jadi dia suka sekali makan daun-daunan dan buah-buahan. Nah, untuk larva yang baru menetas, mungkin kita bisa memberinya makan dengan daun-daun sayur-sayur yang sudah direbus terlebih dahulu sehingga jadi lebih lunak. Kalau untuk Bristol Pleco dewasa, nanti bisa diberi makan pelet, bisa juga diberi makan daun segar karena dia sudah kuat untuk memakan daun segar. Tapi kalau yang baru menetas, kita bisa memberinya makan dengan sayur yang direbus. Kita juga bisa memberinya makan dengan pelet-pelet kecil yang tenggelam. Jadi pilih jenis model pelet yang tenggelam. Nah, nanti setelah beberapa bulan, ketika ukurannya sudah agak besar, Bristol Mood Pleco itu bisa kita jual dengan harga yang lumayan. Nah, membudidayakan ikan Bristol Mood Pleco ini sangat mudah sekali. Jadi, teman-teman itu yang penting punya jantan dan betina, punya akuarium yang agak lebar, dan punya benda yang bisa dijadikan dia untuk bersarang. Itu adalah penjelasan tentang cara budidaya ikan Bristol Mood Pleco. Semoga bermanfaat.